Oke, sebelum mulai podcast kita hari ini, kalau kata orang Palembang itu dak lengkap kalau dak pantun. Kita pantunkan dulu. Makan pempek di Sungai Musi, Cakep, ngirup cuko di pagi hari. cakep. Apa kabar Sobat Genbi? Semoga yang jawab salam nanti pahalanya sebesar Sungai Musi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Dwi Rinawati di Gipot Genbi Podcast. Nah, Sobat Genbi, kali ini aku udah bersama salah satu pengelola dari Fikri Koleksi. Halo Kak, Mas Halo. Agus Ahmad Fasu Lisan. Iya. Wah, ganteng banget hari ini. Wah, terima kasih. Cantik juga. Iya, terima kasih Kak. Bajunya merah, terus Mm-mm. songket udah kelihatan banget. Salah satu pengelola dari Fikri Koleksi. Iya. Gimana Kak Agus kabarnya hari ini? Baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah. Kalau ngomong-ngomong soal hari ini Kak, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol seru seputar dengan peluang usaha dari warisan budaya. Nah, kita ketahui juga Sobat Genbi bahwasanya di Palembang ini terkenal dengan salah satu kainnya, yaitu kain songket. Nah, kain songket ini merupakan salah satu warisan dari kota Palembang yang udah ada dari abad ketiga sampai abad ke-17 yang merupakan salah satu warisan dari kerajaan Sriwijaya pada zaman dulu. Nah, awalnya Sobat Genbi, songket ini merupakan karya dari gadis dara atau gadis remaja yang berada pada masa pingitan. Nah, pada mengisi waktu luangnya, gadis dara ini atau gadis remaja ini mengisinya dengan menenun gitu, kain songket. Nah, kain songket ini juga berasal dari kata sungkit yang artinya mengait dan mencungkil. Nah, kebetulan banget kali ini aku ditemani oleh Kak Mas Agus Ahmad atau kita bisa sapa dengan Kak Iki. Kak Iki, kalau melihat dari awal aku masuk dari Fikri Koleksi ini bener-bener udah terhipnotis banget dari awal ke dalam, banyak banget produk-produknya. Kira-kira Kak Iki sebagai seorang pengelola sekaligus penerus, gimana Kak? Kapan dan bagaimana Fikri Koleksi ini bisa berdiri hingga sekarang? Oke. Jadi kalau mau berbicara terkait sejarahnya ya, jadi Fikri Koleksi sendiri itu didirikan oleh Bapak Ki Agus Basin Fikri, di mana beliau ini merupakan keturunan ketiga dari generasi pengrajin tenun songket. Nah, Bapak Fikri ini sendiri terinspirasi dari ibunya, yaitu Ibu Nyai Haja Fatimah, atau kerap kali dikenal dengan nama Cik Ipah. Cik Ipah. Nah, si Cik Ipah ini, dia itu sangat memikirkan dan peduli terhadap budaya wastra di Kota Palembang, khususnya yaitu kain songket, di mana salah satunya adalah beliau mengajarkan kepada para napi perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Pak Jo. Napi? Iya, benar. Itu mengajarkan menenun kain songket. Itu tahun berapa kalau untuk napi? Itu di tahun 1989. 1989. Wow, udah cukup lama berarti ya? Iya, memang sudah cukup lama. Dan berkat karena pengabdiannya sendiri, beliau Cik Ipah ini mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto pada tahun yang sama, yaitu penghargaan Upakarti. Upakarti, apa itu Upakarti? Upakarti itu sendiri penghargaan yang memang dikhususkan bagi orang-orang yang sangat bisa dikatakan peduli lah terhadap budaya khususnya budaya wastra di negara di Nusantara ini. Gitu. Wow, keren banget. Berarti Kak Iki ini udah generasi keberapa nih kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri generasi keempatnya, penerus keempat. Dari tahun berapa Fikri? Kalau Fikri ini sendiri itu tahun berdirinya sejak tanggal 14 Februari tahun 2000. Jadi 2000? memang iya, jadi memang sudah berdiri selama 24 tahun. 24 tahun. Wah, boleh tepuk tangan teman-teman yang di rumah. 24 tahun perjalanan Fikri Koleksi dan udah kelihatan banget. Terkenal banget ini. Oke Kak Fikri, melihat dari perjalanan Fikri Koleksi, pasti udah banyak banget produk yang dihasilkan oleh Fikri Koleksi. Kira-kira produk apa aja nih Kak yang ada di Fikri Koleksi? Nah, kita di Fikri Koleksi sendiri itu memang produk yang ditawarkan sangatlah lengkap. Jadi kalau untuk di fashionnya itu kita ada pakaian
Pakaiannya Pakaian? sendiri itu banyak sekali jenisnya. Ada pakaian batik, Iya. pakaian modif kain songket, lalu juga pakaian jumputan, lalu juga ada di celananya. Celananya itu celana batik atau celana kulot gitu. Lalu ada juga outer, blus. Kan sekarang apalagi khususnya untuk anak-anak muda ya. Iya. Anak muda kan pengen tampil trendy gitu. Bener banget. Makanya kita buatlah desain yang memang sekiranya bisa mendapatkan minat dari kalangan anak muda. Iya. Salah satunya seperti blus, outer ini gitu. Lalu juga untuk di produk wastranya kita cukup lengkap. Apa aja Kita misalnya dari kain songket yang sudah pasti. Lalu juga ada kain jumputan. Lalu juga ada kain tajung. Kain blongsong. Lalu juga ada kain blongket. Setelah itu ada juga kain batiknya Palembang. Wow, banyak banget. Boleh beri tepuk tangan teman-teman. Dan tadi aku lihat juga ada souvenir. Iya, benar banget. Kita juga menawarkan souvenir juga. Baik gantungan kunci, lalu juga ada tas, dompet, lalu juga ada miniatur juga kita ada. Baik miniatur rumah limas, ampera. Kita memang cukup lengkap di sini. Wow, keren-keren. Melihat produknya nih Kak Iki, apa kira-kira beda dari Fikri Koleksi dengan kain songket yang ada di luar sana? Kira-kira apa? Selain di kualitas juga, di sini juga kita di tahap pembuatan dan motifnya. Nah, di sini kita memang penenunnya, penenun atau pengrajin songketnya kita menenun sendiri. Menenun sendiri? Iya. Sampai jadi? Iya, benar. Jadi tahapan dari awal hingga akhir proses pembuatan kain songket ini sendiri, itu kita sendiri, dikelola sendiri. Sehingga kita salah satu unggulan kita ini dapat menerima custom motif songket. Berarti kalau ke custom gitu bisa? Bisa juga. Bisa kalau contohnya kalau mau buat motif ayat kursi atau juga mungkin motif kalau bawa-bawa ini pernah kita nima motif ikan belido. Ikon Kota Palembang itu juga. Benar banget. Wah, keren banget ini. Kalau untuk tadi kan udah banyak banget Kak ya, dari tas, dari itu juga apa? Outer, celana juga kulot dan ganci serta selendang dan juga sebagainya. Kalau untuk harga nih Kak, kalau boleh tahu start from berapa gitu? Kalau harga sendiri kita tergantung jenisnya ya. Jadi kalau seperti pakaian fashion itu kita mulai dari harga 100 ribuan. Bahkan hingga sampai 3 jutaan ada. Lalu juga kalau untuk di wastranya kita mulai dari 50 ribuan ada. Ada juga? Iya, ada juga. Kalau 50 ribuan itu umumnya yang bahan meteran. Lalu juga ada hingga sampai 60 juta. Wow, ada yang pesan sampai 60 juta? Ada juga. Wow. 60 juta itu adalah songket jantung. Songket jantung itu umumnya dia menggunakan benang emas asli. Benang emas asli? Iya, benar. Berarti itu seperti orang dulu gitu Kak, benang emasnya asli? Iya, benar. Nah, kalau untuk sekarang kain songket jantung ini, itu dia benangnya diambil dari songket yang sebelumnya, benang emas aslinya. Diambil, lalu ditenun lagi menjadi kain songket yang baru, begitu. Makanya harganya bisa tinggi. Bisa tinggi. Ada yang mesen itu? Dan ada, memang benar. Peminatnya itu masih ada ternyata. Ternyata karena sejarahnya mungkin Kak ya, iya, sejarahnya, perjalanannya. Dan itu mungkin bisa jadi satu investasi tersendiri lah gitu. Iya, benar. Oke Kak, Kak Iki, kalau melihat tadi dari harganya, terus produk-produknya, kira-kira target marketnya ini siapa aja Kak? Nah, kalau untuk berbicara terkait target market itu tergantung dari produk yang kami tawarkan. Jadi kalau seperti produk fashion, itu umumnya di kalangan anak muda menjelang senior. Jadi biasanya mereka membeli produk fashion kita untuk keperluan seperti kondangan, lalu acara-acara resmi. Kalau untuk wastranya sendiri, itu seperti contohnya kain songket ya. Kalau kain songket itu biasanya dari kalangan istri-istri pejabat, lalu instansi juga pemerintah. Ya, instansi pemerintah. Lalu juga kadang untuk pasangan yang ingin menikah. Karena biasanya menikah kan mereka juga perlu songket. Iya, benar banget. Di upacara adat gitulah. Benar, benar sekali.
Lalu kalau seperti jumputan itu mereka kebanyakan yang minatnya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya, karena memang kalau mau dilihat dari rentang harganya, Iya. harga dari kain songket dan kain jumputan itu sangat jauh. Karena memang proses pembuatannya juga yang sangat berbeda. Lalu juga kalau seperti souvenir-souvenir, itu kebanyakan adalah yang membeli mahasiswa, anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Waduh, ini benar-benar banyak banget ya koleksinya dan harganya juga. Kalau teman-teman mau kunjung ke Fikri Koleksi juga, nggak perlu khawatir harganya mahal karena ada yang masih di kantong pelajar juga. Iya, masih. benar. Nggak perlu khawatir ya teman-teman. Nah, Kak Fikri, paling banyak gitu orderan. Kira-kira antara beberapa kain yang udah disebutin tadi, paling banyak apa gitu? Kalau untuk paling banyak itu adalah kain jumputan. Kain jumputan. Setelah itu kain songket. Kain songket. Lalu baru kita ke kain tajung, kain batik gitu. Karena memang minatnya lebih banyak di kain songket dan kain jumputannya. Iya. Ya karena banyak juga kan sekarang kan anak-anak muda yang kalau kemana acara formal atau informal pakainya jumputan. Ya, kalau nggak tuh songket. Itu tuh bener akhir-akhir tahun ini bahkan tahun sekarang ini masih hype banget kan tentang jumputan maupun songket. Dan ngelihat daripada produk-produk di sini juga pastinya banyak inovasi. Nah kalau Kak Fikri, Kak Iki maksudnya ya Kak Iki, karena namanya Fikri berarti dari kakek. Gitu. Kak Iki sendiri sebagai salah satu pengelola. Dan kalau belajar dari pengalaman orang tua atau saudara-saudara, apa tantangan terbesar yang dihadapi atau struggle lah dalam mendirikan Fikri Koleksi? Nah, kalau memang untuk melihat kilas balik terkait permasalahan ya, itu tentu namanya suatu bisnis pasti dijumpai yang namanya masalah jatuh bangun begitu. Kalau untuk di Fikri Koleksi sendiri yang paling membekas itu sejak adanya COVID-19. Nah, waktu adanya COVID-19 itu kan memang kegiatan-kegiatan dibatasin. Acara-acara offline itu juga kan dibatasin. Jadi apa-apa serba di rumah, apa-apa serba online. Dan memang itu sudah menjadi suatu kesulitan di Fikri Koleksi dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya gitu. Karena memang apalagi untuk informasi COVID-19 itu kan cukup mendadak ya. Iya, benar. Jadi memang tidak ada persiapan sebelumnya terkait sebuah pandemi ini gitu. Makanya memang bahkan sampai sekarang efek dari COVID-19 ini sendiri masih belum hilang dan masih tetap dirasakan gitu. Iya, salah satunya juga banyak juga masyarakat kita sekarang yang lebih milih belanja online gitu. Iya, benar. Kalau strateginya waktu menghadapi COVID-19 pada masa itu, dari Fikri Koleksi, Kak Iki, ada nggak salah satu strategi gitu agar produknya tetap ada peminatnya, tetap lancar gitu lah bisnisnya, ada nggak? Kalau untuk yang waktu COVID-19 itu kita basisnya di WhatsApp. Di WhatsApp. Jadi memang menghubungi pelanggan-pelanggan setia, pelanggan-pelanggan yang memang langganan di Fikri Koleksi, menghubungi, menawarkan untuk melakukan pengiriman begitu. Jadi makanya melalui WhatsApp ini pembeli memesan dan kami mengirimkan gitu. Karena memang di tempat sewaktu COVID sendiri itu pelanggan yang mendatangi tempat ini sendiri sangat berkurang. Bahkan sehari itu bisa hanya 5-10 saja. Dari yang awalnya bisa 100, 200-an bahkan. Jadi memang ada perbedaan lah bisa dikatakan dari sebelum dan setelah si COVID-19 ini. Kalau melihat cerita perjalanan COVID, kita pasti udah nggak heran lagi Kak ya. Jatuh bangun bisnis seperti ada kata pepatah juga, jatuh bangun bisnis itu hal yang biasa. Dan semua orang itu juga bisa memulai bisnis, tapi tidak semua orang bisa mempertahankan. Benar. Banyak yang gulung tikar, terusnya banyak yang memilih untuk tutup, tapi Fikri Koleksi ini salah satu yang masih bertahan. Benar sekali. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya, hebat banget. Perjalanan budaya mewariskan, menyebarluaskan budaya ini ya. Kak Iki sebagai generasi Gen Z atau generasi milenial ya, Kak Iki gimana perasaan Kak Iki sebagai pengelola? Apakah Kak Iki merasa bahwasanya ini adalah suatu tantangan atau ini adalah suatu
panggilan dari hati untuk terus meneruskan warisan dari leluhur kita, terusnya Kota Palembang dan Bumi Sriwijaya. Gimana Kak? Benar ya. Kalau dari saya pribadi sendiri, karena memang saya sudah berdiri, lahir, besar. Ini kalau dari nenek saya menyebutnya kami itu dari benang, dari uang benang. Apa itu artinya? Artinya maksudnya adalah kita harus menjaga benang ini agar tidak putus. Oh, Yang berarti artinya itu kita harus terus melestarikan budaya lokal ini dari generasi ke generasi. Jadi harus diteruskan agar budaya khususnya warga Kota Palembang itu tetap terlestarikan dan tetap terjaga gitu. Benang harus diteruskan, jangan sampai terputus. Benar sekali. Dan oh ya, di depan kita ini udah ada benang juga ya Kak? Iya benar, di depan kita ada benang. Boleh lihat Kak Iki? Nah, ini kalau yang ini adalah benang yang sebelum jadi kain songket. Sebelum jadi kain songket? Iya, benar banget. Ini benangnya. Oh, ini yang itu benang emas kita sebutnya. Dan yang ini benang pakan. Ini asli atau? Nah, kalau dulu memang benang yang dipakai adalah emas asli. Nah, kalau sekarang berkat perkembangan teknologi juga, emas yang dipakai itu emas sintetis. Emas sintetis. Kalau biasanya ada yang warnanya kayak silver gitu? Nah, itu juga kembali berkat perkembangan teknologi juga, terus juga perkembangan wastra juga, itu yang awalnya hanya emas saja, sekarang bisa menggunakan benang silver, benang tembaga juga bisa gitu. Kalau setiap kali produksi Kak Iki habis berapa benang biasanya? Kalau produksi sendiri, kita misalnya satu kain songket ini bisa menghabiskan 1 gulungan. 1 gulungan, ya. 1 songket? Iya, untuk 1 songket. 1 gulungan ini. Kalau yang dipegang Kak Iki, apa bedanya sama yang ini? Nah, kalau yang ini benang emasnya. Benang emasnya? Yang ini benang pakan. Kalau benang pakan ini yang dari sutranya. Dari sutra? Iya, benar banget. Jadi kalau yang ini benang emas, yang ini dari benang sutranya. Wow. Yang ini telah dilakukan pewarnaan. Berarti dulunya benar-benar polos putih? Iya, polos putih lalu dilakukan pewarnaan. Hingga jadilah berwarna seperti yang kita inginkan. Misalnya contohnya yang ini warna merah gitu. Oh, keren banget Kak Iki bisa megang langsung. Biasanya kalau soket tinggal ini yang jadinya aja. Iya, yang udah jadi. Yang itu versi yang belum jadinya. Ya. Kalau yang itu apa itu Kak Iki? Nah, kalau yang ini kita sebutnya torak. Apa? Torak. Torak? Nah, gunanya itu nanti si benang ini kita masukkan ke dalam. Nanti si pengrajin bisa tinggal memasukkan benangnya. Jadi agar benang ini nggak nyangkut sewaktu pembuatan kain songket itu. Iya. Jadi gunanya agar nggak nyangkut. Karena kalau kayak gini kan dia nanti takutnya nyangkut di benang, kalau kita nyebutnya benang lungsen. Nah, kalau lungsen itu dia sebagai dasarnya, sebagai kalau istilahnya fondasinya lah di dalam pembuatan kain songket. Songket juga ada fondasinya. Rumah ada fondasi, songket ada fondasi. Bener banget. Warisan budaya juga kita harus punya fondasi. Bener banget. Wow. Keren banget Kak Iki. Kak Iki, tadi kalau sempat ngeliat pengrajin banyak banget di belakang. Kita juga bisa ngeliat kalau mau datang ke Fikri Koleksi, bisa juga lihat proses pembuatannya. Iya, benar. Dan tadi agak sedikit terkejut gitu, ada anak muda juga yang ikut pengrajin. Iya, benar banget. Itu emang dari Fikri Koleksi sendiri yang menarik mereka atau mereka ada inisiatif gitu Kak Iki? Nah, kalau untuk pengrajin sendiri itu memang mereka sistemnya turun-menurun juga. Jadi sama seperti pengusaha songket atau pengusaha wastra lainnya, mereka juga ada sistem turun-menurun. Nah, salah satunya adalah walaupun tidak seluruh, ada beberapa anak muda yang mau meneruskan dalam proses pembuatan kain songket ini. Makanya salah satunya ada di kami, para generasi-generasi muda ya. Iya, benar banget. Karena memang kalau bukan dari generasi muda nanti mau siapa lagi begitu. Karena nanti kan si muda ini dia nanti jadi senior nih. Iya. Nanti setelah jadi senior dia kan baru mau mengajarkan si yang muda baru lagi begitu. Jadi berarti dari orang tuanya dulu ke sini juga meneruskan, harus ditanam rasa cinta untuk songket. Benar banget. Karena hal yang seperti itu sekarang anak muda itu jarang banget Kak Iki kalau ngelihatnya kan. Iya, benar. Dan Kak Iki serta anak muda yang di sini tuh merupakan salah satu agent penerus. Iya, benar banget. Lestari bisa diacungi jempol. Nah, Kak Iki,
Kalau untuk media sosial, sekarang udah ada apa aja? Untuk media sosial sendiri, nah kalau mungkin sedikit cerita juga ya. Mm-mm. Jadi sebelum beberapa tahun ini, Mm-mm. sebelum COVID, itu Pak Fikri menekankan Mm-mm. pemasaran melalui tatap muka langsung Kita muka langsung, dan pemasaran melalui mulut ke mulut. face to face. Ya, face to Iya. face. Lalu juga dengan mengikuti event-event pameran. Oh ya, kemarin kalau nggak salah sedikit aku Mm, kepoin ya Kak Iki ya, Iya, sempat tanggal 7 Agustus ke Bali. iya benar Itu banget. acara apa itu? Nah, jadi kalau untuk yang kemarin yang ikut ke pameran ke Bali, itu Mm-mm. kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Palembang. Heeh. Itu kami berangkat ke Bali Mm-mm. dalam rangka kegiatan event KTNA, Kontak Tani Nasional Andalan, Oh, yang diselenggarakan di Tanah Lot, Bali Tanah begitu. Bali. Itu acaranya besar banget pasti. Iya, benar. Itu Wow. acara nasional diikuti oleh seluruh daerah di Nusantara. Wah, boleh tepuk tangan teman-teman buat Fikri Koleksi. Hebat banget Kak Iki. Udah sampai ke pulau mana aja nih kalau boleh tahu? Kalau kita sendiri memang menjelajahi berbagai pulau ya. Mm-mm. Kalau yang paling sering itu kita ke Jakarta, Ke Jakarta. khususnya di JCC. Karena memang banyak sekali event-event besar diselenggarakan di JCC. Mm-mm. Lalu juga kemarin kita sudah sampai ke Semarang, Medan, Jogja, hingga Manado juga ya tadi ya. Terus juga Bandung juga pernah, dan yang terakhir baru-baru ini ke Bali. Ke Bali. Wah, teman-teman, udah songket kita udah sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Bener banget. Dan harapan kedepannya Kak Iki, songket ini terus eksistensi bahkan ke kancah dunia. Iya. Itu harapan terbesarnya teman-teman. Kak Iki, sebagai salah satu pengelola di Fikri Koleksi, ada nggak sih Kak Iki cita-cita terbesar ingin membawa Fikri Koleksi lebih upgrade lagi? Kira-kira ada nggak? Tentu ya, apalagi masih muda ini ya, Iya. kita ambisiusnya tinggi Iya. begitu. Tentu memang harapannya sangat besar, Mm-mm. apalagi bisa ke kancah dunia begitu. Dan untuk Fikri Koleksi sendiri, baru-baru ini kami mengirim kain songket ke Malaysia. Wow, event apa tuh? Itu sendiri waktu itu ada kunjungan, kami menerima kunjungan dari orang Malaysia berkunjung ke kami, dia untuk mempelajari kain songket yang ada di Palembang. Karena memang kan untuk kain songket sendiri dia ada banyak ya, di setiap daerah itu ada sendiri jenis kain songketnya. Bahkan Malaysia juga ada kain songketnya sendiri. Thailand juga ada. Iya bener banget, Brunei begitu. Hanya si orang Malaysia ini dia ingin mengetahui juga budaya songket yang ada di Palembang. Setelah itu dia rupanya tertarik dengan songket Palembang kita dan meminta dikirimkan ke Malaysia. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, IG-nya apa gitu, atau Facebook atau nomor WhatsApp? Iya. Kalau untuk biar sosial media kita ya, jadi memang sedikit cerita lagi. Iya. Jadi untuk sosial media kita, seperti contohnya bawa-bawa ini Instagram. Nah Instagram ini kita menerima bantuan dari mahasiswa yang melakukan laporan akhir atau skripsi di tempat kita. Jadi memang Fikri Koleksi ini sendiri juga sangat terbuka, khususnya di kalangan pendidikan ya, khususnya seperti untuk mahasiswa yang ingin melakukan skripsi, laporan akhir, itu kami sangat terbuka. Bahkan Fikri Koleksi sendiri sudah banyak jurnal-jurnal pengabdian yang terbit sebagai Fikri Koleksi sebagai objek penelitiannya. Benar banget. Jadi kalau untuk Instagram kemarin kita ada mahasiswa yang skripsi di sini melakukan perancangan sosial media berupa Instagram. Setelah itu baru-baru ini perancangan di TikTok. Lalu ada juga website. Nah, sosial media inilah kita mendapat bantuan dari mahasiswa yang generasi muda ini. Jadi kan mereka yang generasi muda tentu pasti lebih paham ya terkait teknologi begitu. Benar-benar. Sehingga dibantu dan diajarkan bagaimana proses, misalnya kalau Instagram mengupload postingan, membuat postingan, kalau TikTok membuat konten TikToknya. Sehingga jadi kita ada yang awalnya hanya secara offline atau secara pameran saja, sekarang sudah merambah ke sosial media atau digital marketingnya ya, yang saat ini lagi banyak disebut-sebutin gitu. Jadi kalau Instagram kita ada namanya juga sama, Fikri Koleksi. TikTok juga kita namanya sama, Fikri Koleksi. Facebook juga ada, Fikri Koleksi. Website pun ada.
Dan saat ini kita sedang merancang atau membangun untuk di e-commerce-nya, yaitu di Tokopedia dan Shopee. Sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Sebentar Sedang lagi dalam launching. proses. Nah, teman-teman jangan lupa dipantengin. Tadi Instagram, Fikri TikTok, Koleksi, Fikri TikTok Koleksi juga ada. di bawah sini. Langsung aja kunjungi, langsung aja follow, dan kepo-kepoin produknya dari Fikri Koleksi. Wow, berarti generasi muda ini sepertinya tonggak ya. Benar Tonggak banget. untuk agar songket dan kain-kain khas kota Palembang bisa tetap lestari. Benar banget. Nah, benar banget teman-teman Genbi dan teman-teman Sobat Cindo lainnya. Sebagai generasi muda juga, kita harus bisa menjadi salah satu benang merah seperti Kak Iki tadi. Iya, benar. Kalau kita bukan salah satu pengelolanya, kita harus bisa meneruskan. Cintai songket, cintai kain-kain warisan dari Bumi Sriwijaya tentunya. Dan jangan lupa kita juga belajar dari kasus si Padan Lingitan. Kak Iki ngerti kan Kak ya, kasus Padan Lingitan yang benar-benar viral waktu itu. Iya, benar banget. Hilang karena minimnya peredaran rupiah. Maka dari itu jangan sampai hal ini terjadi juga sama warisan budaya kita, yaitu songket. Nah, terima kasih Kak Iki udah mau diajak ngobrol-ngobrol ini. Benar-benar seru banget. Dan juga generasi muda ini juga harus bisa memulai usaha gitu kan ya. Nah, usahanya juga harus bisa diselingi dengan cara mewariskan budaya dari kita. Kalau rupiah dijadikan simbol kedaulatan bangsa, maka juga songket harus dijadikan sebagai warisan yang terus dilestarikan. Baik Kak Iki, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Senang ketemu Kak Iki hari ini fresh merah, masih acara 17-an Iya, kayaknya. benar. Iya. Ikut lomba apa aja nih Kak Iki kemarin? Kalau aku makan pupuk. Lomba kurang balap karung. Bang Tabung. Dan kalah. Iya Kak, kalah. Ternyata kalah semangatnya Iya, ya. kalah semangatnya. Tapi semangatnya untuk bisa meneruskan warisan budaya jangan dilakukan lagi. Ambisiusnya dapet, positive vibe-nya aku lihat dapet, dan benar-benar Kak Iki, semoga Fikri Koleksi semakin bersinar, Amin. semakin dikenal oleh seluruh warga negara Indonesia, dan juga bisa mengangkat nama baik Indonesia ke kancah nasional dan internasional. Baik, terima kasih Iki, baik Kak Iki, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Aduh, ini jadi wah, gimana auranya ini, semoga nular deh ya gitu teman-teman Genbi di rumah. Kak Iki, izin kasih pantun gitu boleh? Boleh banget. Ya. Teman-teman Genbi sekalian, ibu kota boleh baru, Cakep. tapi NKRI tetap yang dulu. Gaya hidup boleh berubah setiap waktu, tetapi warisan budaya harus kita lestarikan sampai anak cucu. Cakep. Oke, saya Dwi Renawati, moderator sekaligus pemandu Kak Iki hari ini. Pamit undur diri, dan saya juga mewakili dari Generasi Baru Indonesia mengucapkan selamat untuk 79 tahun Indonesia Merdeka. Semoga warisan budaya kita tetap lestari dan harapan kedepannya bisa ke kancah internasional. Dan para generasi muda juga jangan takut untuk berbisnis, karena memulai bisnis itu sebenarnya hal yang mudah kalau kita mau. Benar banget. Dan juga jangan lupa perjalanan bisnis itu bagaikan sebuah bis. Sekalinya bis itu berhenti, akan ada bis lain yang menyusul. Maka dari itu saya Dwi Renawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.